Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung dalam 1 jam mendatang. Kita akan bincang-bincang dengan Ciwan Lee. Ciwan ini konsultan inovasi, branding, dan komunikasi, juga berpengalaman untuk mengelola brand, marketing, training, dan knowledge management. Ciwan Lee ini mengajar di Prasetya Mulia Business School dan membantu startup lokal di Indonesia untuk go regional tuh lebih besar dari nasional ya, Ci. Oke, sepatah kata di depan, kita sekarang memasuki kondisi yang uncertain. Setelah COVID, kita dikejutkan dengan COVID yang datang tiba-tiba, lalu kemudian kita harus beradaptasi dengan COVID. Kemudian sekarang pemerintah memberikan kebebasan lebih dan kita masuk kembali ke dunia yang dulu tapi yang baru, namanya new normal. Ada banyak sekali kejutan, ada banyak sekali hal yang berubah dalam keseharian kita. Kira-kira harus bagaimana ya kita ngerespon, bagaimana kita bertindak dan membuat perubahan ini jadi bukan sekedar hanya hanya lewat saja. Dalam 1 jam mendatang, mudah-mudahan kita bisa dapat perspektif yang lebih tajam mengenai perubahan-perubahan ini dan bagaimana kita merespon dari pembicaraan di webinar ini. Oke, selanjutnya silahkan Ciwan Lee untuk memulai. Thank you. Ya, selamat malam semua. Saya akan coba share dulu. Oke, saya akan sharing tentang topik ini, bagaimana kita tetap bisa produktif, bahkan menjadi lebih kreatif di tengah segala situasi yang ada. Kenapa saya nggak bisa? Oke. Nah, seperti tadi Ruben udah katakan, pada saat ini kita mengalami banyak perubahan. Tetapi kalau kita melihat balik ke belakang, perubahan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam hidup itu adalah satu-satunya hal yang pasti terjadi ya. Kita sih emang maunya di kondisi kita kalau kita udah enak, udah nyaman, maunya kita nggak ada perubahan apa-apa ya. Tetapi itu nggak bakalan mungkin terjadi. Pasti selalu terjadi perubahan-perubahan itu baik di level makro, mikro maupun personal level. Kita lihat aja dalam Alkitab, kita lihat sejarah bangsa Israel aja up and down-nya, perubahannya itu banyak sekali yang mereka alami ya. Itu kalau dalam yang makronya ya, bangsa Israel di tengah-tengah politik dunia pada masanya, mereka harus mengalami akibatnya dan sebagainya, termasuk juga zaman dulu juga udah ada ya, tulah-tulah itu ya seperti berbagai penyakit dan sebagainya itu ya. Jadi sejarah tuh selalu berulang kembali ya, artinya tidak ada hal yang tetap, selalu terjadi perubahan. Nah, itu di level yang besar. Nah, di level kehidupan pribadi pun perubahan juga banyak terjadi ya. Kalau kita lihat kehidupan di tokoh-tokoh Alkitab, banyak banget up and down-nya, Musa, Yusuf, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Nah, di sini di tengah-tengah masa kita seperti sekarang ini ya, banyak sekali yang pada curhat sama saya gitu ya, atau banyak juga di webinar yang lain juga banyak yang ngebahas ya, kenapa ya jadi lebih sibuk ya, jadi lebih ribet gitu kalau kerja dari rumah. Dan sekarang pun kita akan jadi lebih ribet dengan adanya new normal segala macem gitu. Bagaimana dengan produktivitas teman-teman yang pegawai negeri misalnya juga selalu dituntut untuk tetap bekerja seperti biasa, tapi harus di rumah. Mereka belum terbiasa dengan
apa angkat teknologi dan lain-lain, tuntutan dari bekerja di rumah dan sebagainya. Nah, tapi di sini poin yang ingin saya bagikan adalah kesibukan itu belum tentu produktif ya. Jadi kesibukan dibandingkan dengan produktivitas itu apa sih? Orang yang kelihatannya sibuk mengerjakan banyak hal sekaligus gitu, bahkan ya kalau kita lihat di gambar ini ya, kalau dibilang nih kalau zaman sekarang ya, at the same time you have to do a lot of things gitu ya, banyak banget yang mesti dikerjain. Apakah itu berarti produktif ya? Kelihatannya belum tentu ya. Jadi kesibukan itu tidak sama dengan produktivitas. Nah, kita akan mencoba melihat sebenarnya produktivitas itu dari lensa atau kacamata. Kita bisa belajar bersama apa sih yang bagaimana kita bisa menjadi produktif, apa itu produktivitas dari kacamata Alkitab ya. Kita akan coba ya. Saya mencoba mengumpulkan apa-apa saja kira-kira yang bisa kita pelajari tentang produktif dan menjadi lebih kreatif. Nah, saya kasih judulnya ABCD biar gampang, ABCD ya. Jadi biar gampang diinget nih, ikutin kebiasaan orang Indonesia yang senang pakai akronim atau senang pakai apa ya. Jadi yang pertama saya katakan untuk menjadi produktif itu yang pertama-tama adalah a richer way of working, finding the meaning of work. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan cara yang lebih dapat memperkaya pekerjaan Anda tidak dapat menemukan makna di dalam pekerjaan Anda, maka sulit sekali menjadi produktif. Ada juga either sibuk banget atau Anda jadi procrastinator, menunda-nunda, atau Anda menjalankan pekerjaan itu seadanya saja karena tidak ada makna lebih di dalam apa yang Anda kerjakan ya. Itu menjadi sulit untuk menjadi produktif. Apakah nggak bisa? Bisa, tetapi kurang bermakna bagi diri kita. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget tuh yang bicara soal makna ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin yang belajar manajemen atau belajar leadership, itu orang-orang di luar negeri, di Harvard, McKinsey, dan sebagainya, itu selalu menekankan kepada penekanan atas makna atas bekerja gitu ya, supaya lebih produktif itu maknanya bekerja apa gitu. Nah itu kalau dari segi akademis dan profesional. Tapi di secara umum banyak juga sekarang nih buku-buku ataupun pembahasan gaya hidup yang menekankan juga pada makna. Nah ini ada salah satu buku yang sangat populer ya, termasuk dalam New York bestseller itu, yang ditulis oleh Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Jadi itu isinya tentang cerita seorang yang luar biasa sukses, akhirnya menjual semuanya, lalu dia menjadi monk, itu menjadi kayak pendeta gitu, dia pergi ke Nepal gitu atau mana, terus dia menemukan makna hidupnya itu apa gitu ya. Ini sebenarnya cerita yang bikin buku ini mencoba menggabungkan kekristenan dan agama-agama timur gitu ya. Jadi dia malah mix gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini banyak nih dibahas nih belakangan di manajemen kelas juga dan lain-lain. Ini filosofi Jepang tentang ikigai. Ikigai itu adalah apa yang membuat kamu bangun di pagi hari dengan penuh semangat dan mau melakukannya dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, tapi di sini saya nggak bahas ini. Saya cuma mau menggambarkan betapa pentingnya makna itu tadi ya. Padahal kita punya Alkitab yang sudah mengajarkan kita tentang makna itu. Kenapa kita banyak melupakan hal itu ya. Nah, jadi makna daripada bekerja itu apa sih ya, supaya bisa menjadi produktif kita, kayak tadi ya, saya ulang ya, menjadi produktif itu kita mesti tahu dulu, kita tuh kerja buat apa sih gitu, ngapain sih kita kerja gitu kan. Nah, poin pertama adalah sebagai kita diciptakan sebagai seturut dengan gambar dan rupa Allah. Semua udah dari kita juga udah pada tahu ya. Udah sering banget denger gitu. Udah
ya udah berkali-kali ya mungkin dibahas. Tapi hari ini saya mau melihatnya sedikit dari sudut yang berbeda, yaitu kalau kita sebagai diciptakan dalam gambar rupa Allah, artinya kita itu adalah sub-creator gitu di dunia ini ya. Dan itu kita lakukan melalui pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu bukan kutukan ya, banyak banget tuh kan yang suka pada ngomong, aduh, apa sih, I hate Monday gitu misalnya, atau apa gitu ya, kayaknya, atau kerjaannya rasanya susah banget dan menekan banget gitu, dan sehingga dianggap sebagai ada persepsi tidak tertulis yang mengatakan bahwa kayaknya nih kita dikutuk nih gitu, atau bahkan kadang-kadang ada yang literally mengeluarkan perkataan itu ya gitu ya. Tetapi kita balik lagi, kalau kita balik ke Alkitab lagi, bahkan dari Kejadian 1 ya, nggak begitu ya. Jadi pekerjaan itu bukan kutukan, tetapi merupakan refleksi dari siapa kita. Yaitu siapa kita tadi itu gambar dan rupa Allah itu tadi. Kita itu adalah sub-creator ya. Kenapa disebut creator? Kalau sebenarnya kita mengacu pada kata creator atau kreasi, itu kan sebenarnya pencipta ya. Pencipta itu kan membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau kita manusia, itu sub-creator. Jadi kita menciptakan sesuatu, kita membuat segala sesuatu dari apa yang udah ada, yang udah disediakan Allah di dunia ini, ya. Jadi kalau kita di bidang kreatif bilang nothing new under the sun. Jadi creativity itu hanya menggabungkan hal-hal yang lama menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita semua pekerjaan itu berharga di mata Allah, itu penting di mata Allah gitu ya, karena kita sebagai image of God itu. Dan juga kalau kita baca dari Alkitab sebelum kejatuhan itu enggak ada perbedaan, dan sepanjang Alkitab pun di Perjanjian Baru sampai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru nggak ada tuh pembagian pekerjaan. Oh ini pekerjaan yang lebih lebih baik, lebih rohani, yang ini pekerjaan duniawi, tidak, sehingga nilainya kurang kalau pekerjaan yang duniawi itu dibanding pekerjaan yang mungkin rohani gitu. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali ya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa semua pekerjaan itu adalah penting dan berharga di mata Allah. Karena pekerjaan kita itu adalah perpanjangan dari pekerjaan Tuhan di dunia ini. Merupakan partisipasi kita di dalam proses penciptaan ini ya. Jadi Allah kan terus bekerja kan sampai hari ini kan, menjaga dunia ini tetap ada, bekerja sepanjang sejarah. Nah, melalui pekerjaan kita itulah kita berpartisipasi menjadi rekan sekerja Allah ya, kalau dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Lalu yang ketiga, pekerjaan kita itu sebenarnya merupakan sarana untuk memenuhi panggilan utama kita ya. Ada, kalau Os Guinness bilang ada panggilan itu di dalam, atau tujuan panggilan di dalam hidup kita itu ada yang utama, primary, ada yang secondary. Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus ya. Nah, tetapi di sini panggilan yang secondary-nya adalah untuk bekerja itu adalah merupakan sarana untuk justru memenuhi panggilan yang pertama itu tadi. Kenapa? Karena kita tahu ya, pasti selain tidur, waktu kita sepanjang kita bangun, sepanjang 24 jam itu pasti bekerja kan. Pekerjaan apapun ya, mau melakukan apapun pasti kita melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi itu pekerjaan itu merupakan training ground kita ya. Bisa menjadi showcase atau pameran daripada kerajaan Allah yang bekerja gitu ya. Kita kalau doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Nah, melalui pekerjaan itulah kita bisa memberikan gambaran biar orang-orang di dunia ini mencicipi kerajaan Allah itu seperti apa. Kira-kira kayak gitu ya. Sehingga akibatnya kalau kita mengerti hal ini, kita bisa
menjadi berbuah. Nah, berbuah itulah yang menurut saya itu produktif ya. Kalau dalam arti Alkitabiah ya, tentu juga kalau dalam pekerjaan yang di kantor atau apa profesional ada KPI-nya, ada proses dan ada hasil ya. Jadi tapi dalam bahasa rohani juga artinya juga itu berbuah gitu ya. Kita juga bisa menghasilkan buah gitu ya. Nah, banyak dari kita hanya menganggap pekerjaan itu sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan atau cara untuk mengumpulkan kekayaan atau bagian daripada aktualisasi diri kita. Aduh, kalau kita ada karir, kita punya power gitu tuh kayaknya seneng gitu ya. Jadi selalu kita mikir lagi kalau pindah kerja gajinya lebih gede atau enggak ya, atau kayak gimana ya. Tapi apakah kita benar-benar mengerti apa sih maksudnya Tuhan panggil kita bekerja di tempat di mana sekarang kita kerjakan gitu. Bagaimana kita memaknai pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Saya berikan beberapa contoh ya dari orang-orang yang apapun latar belakang pekerjaan yang dilakukannya itu mereka bisa memberikan maknanya. Mungkin contoh pertama yang saya ambil belum saya tulis di sini ya. Maaf, saya pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia lebih panjang di slide ya teman-teman ya. Saya ambil contoh yang pertama tidak ada di dalam slide ini. Saya pernah ketemu sama satu cleaning service di kantor saya yang lama ya. Waduh, dia itu bersih sekali mengerjakan pekerjaannya di toilet itu bersih banget, di ruangan kita juga bersih banget. Dan saya nggak pernah lihat dia itu cemberut. Dia selalu tersenyum sama semua orang dan menyapa semua orang. Nah, karena saya kepo, saya nanya dia, ih kok kamu happy banget sih gitu, sambil ngelap-ngelap, sambil itu nggak pernah kelihatan susah gitu. Kenapa sih gitu? Kamu happy gitu. Terus dia bilang, dia simple aja, sederhana aja. Dia jawab ke saya, iya Bu, saya seneng banget karena kalau semuanya bersih, toiletnya bersih, meja kerjanya bersih, kan enak. Ibu kan bisa kerja dengan baik kan. Saya jadi bisa bantuin Ibu. Nah, jadi hanya segitu agak OCD kali ya Ci orangnya. Enggak begitu gitu. Tapi dia gaul gitu kan. Okay. Dia manggil kita. Makanya saya tertarik sama dia karena yang lain tidak seperti dia gitu. Saya jadi tertarik gitu. Makanya saya kepo tanyain gitu ya. Lalu ada dalam contoh yang di slide ini ada salah satu pegawai negeri yang kerjanya itu di bidang pajak. Jadi dia mencoba menelusuri kejahatan-kejahatan di bidang perpajakan misalnya. Jadi dia melihat pekerjaan dia itu sebagai cara di mana Tuhan membawa justice ke dunia ini dan menyediakan keamanan atau kesejahteraan untuk orang-orangnya gitu. Karena dia merasa kalau saya bisa menyelamatkan uang negara ini bagus gitu. Ini adalah cara Tuhan untuk memberikan keadilan gitu, supaya nggak ada korupsi dan sebagainya gitu. Dengan perspektif ini dia bilang saya temukan pekerjaannya menjadi menarik dan menyenangkan gitu. Kalau enggak kan kalau dia tidak memandang seperti itu, dia akan cepat stres, dia akan tidak produktif dan mungkin dia juga yang paling parah mungkin dia akan terseret juga ikut menerima suap dan menerima ya ikutan korupsi juga gitu karena kerjaannya kan justru memerangi korupsi gitu ya. Itu si pegawai negeri. Nah, ini kalau pegawai swasta ada temen yang dia brand manager parfum gitu. Kelihatannya kerjaannya ya udah kayak gitu cuman ngurusin parfum doang gitu. Tapi dia bilang, dia meyakini bahwa Tuhan itu yang menciptakan di manusia itu bisa punya panca indera ya, bisa penciuman, aroma-aroma yang bagus gitu. Jadi dia ingin menghargai dan mengasihi konsumennya supaya mereka bisa tahu dan bisa
merasakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Jadi dia yakin Tuhan tuh ingin kita tuh menikmati panca indera kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan, jadi memuliakan nama Tuhan gitu kan. Kadang kita gitu kan kalau lihat pemandangan indah dari mata kita gitu kan, kita mencium bau makanan yang enak dan sebagainya gitu, kita bisa terbawa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dia melihat pekerjaannya seperti itu gitu. Jadi dengan itu dia menjadi termotivasi ya di dalam dia bekerja gitu. Jadi dia yakin bahwa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam segala ciptaannya dan terus termasuk di dalam dunia parfum ini, sehingga dia itu memberikan dia rasa percaya diri untuk melayani konsumennya. Itu si brand manager parfum. Nah, bagaimana dengan ibu rumah tangga? Nah, saya ketemu dengan seorang ibu yang anaknya punya special needs ya. Jadi dia special needs-nya apa? Anaknya itu punya masalah dengan pencernaan. Jadi sulit sekali ya makannya, pertumbuhannya itu tidak sama dengan pertumbuhan dari anak-anak lain ya. Setiap ada makanan itu dimuntahin gitu ya. Jadi sulit banget gitu ya. Jadi dia bilang punya anak ini benar-benar ketika merawat anak ini benar-benar membuat saya itu berlutut. Berlututnya itu benar-benar physically berlutut dan secara spiritual juga harus banyak berlutut gitu untuk berdoa sama Tuhan ya ketika dia melakukan pekerjaannya itu dan sebagainya. Tetapi kata dia ketika dia melihat kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan pun dengan segala kerendahan hatinya itu melayani kita manusia. Jadi ketika dia melakukan pekerjaannya itu yang sangat sulit itu, dia merasa diberikan kekuatan dan penghiburan gitu. Dia bisa memaknai bahwa ini yang dia lakukan ini adalah untuk melayani Tuhan gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sehingga dengan demikian mereka bisa ketika menemukan maknanya, mereka bisa punya semangat yang baik, sehingga dengan demikian saya merasa semangat yang baik itu adalah cikal bakal daripada produktivitas ya. Itu mendorong kita untuk terus mencari dan mencoba melakukan yang terbaik di dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, itu jadi learning yang pertama. Lalu yang kedua, yang B adalah be yourself ya. Ya mungkin nih kalau anak-anak muda ini banget ya, familiar banget dengan be yourself ini ya. Apa-apa semuanya ya udah jadi aja diri lu sendiri, jadi aja diri lu sendiri. Tapi apa sih maknanya jadi diri sendiri itu ya? Kalau di sini dikatakan jangan mengukur diri kamu dengan orang lain, tapi ukurlah diri kamu dengan potensimu di dalam Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau lihat ayatnya di sini di Matius 25, 20, 30 pasti teman-teman semua udah tahu ini tentang talenta itu ya. Jadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3 ya, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 ya. Tapi yang dikasih lebih banyak itu mengerjakannya, yang dikasih 1 tidak mengerjakannya. Tapi bukan masalah banyaknya atau jumlahnya, tetapi apakah kamu mengerjakannya atau tidak, gitu kan? Itu kan yang penting kan. Jadi dalam Lukas itu kan dikatakan kalau setia dalam perkara kecil, maka juga akan setia dalam perkara besar gitu. Tuhan akan berikan bertambah lagi, tambahkan lagi, lebih-lebihkan lagi. Kalau Anda setia untuk mengerjakan bagian Anda, talenta Anda gitu ya. Jadi jangan ngukur. Oh mungkin kalau misalnya kayak saya sering tuh sama anak buah saya gitu ya, atau anak-anak baru bilang, aduh kok kamu bisa ya mengerjakan dalam satu waktu itu 5 project at the same time, sementara saya 1 project aja susah. Loh jangan measure-nya sama saya, bandinginnya.
Tapi kamu sendiri, bagaimana kamu mengatur waktu kamu, sehingga apakah benar-benar kamu hanya bisa kerjakan satu saja, atau sebenarnya cara kerjanya yang salah gitu ya. Jadi jangan upset kalau, makanya balik lagi bukan dari jumlah sama dari kesibukannya, tapi dari produktivitas itu adalah proses yang benar dan menghasilkan hasil akhir yang benar gitu, yang bagus, yang baik gitu ya. Jadi ya mungkin ada orang yang memang kapasitasnya ya, kalau ngomongin pabrik ya mungkin lebih gampang ya, kapasitas produksinya tuh berapa gitu. Mungkin ada orang yang kapasitasnya besar, ada yang sedang, ada yang mungkin nggak terlalu besar, tapi apakah kamu sudah memenuhi potensi kamu di dalam Tuhan? Itu yang lebih penting ya. Lalu yang ketiga adalah setelah Anda temukan ya tujuan Anda atau goal Anda, objektif ya, kalau kerja terus nggak bilang ada objektifnya atau ada KPI-nya itu apa. Nah, konsentrasilah kita kepada itu dan make it terjemahkan itu dan jadikan itu nyata di dalam segala hal yang kamu lakukan ya. Karena Tuhan udah bilang kan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya, di dalam Kolose 3 itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita udah tahu goal kita apa, ini jadi konteksnya bisa konteks kecil sehari-hari, goal, bisa bigger picture di dalam hidup kita, calling kita apa, bisa juga dalam konteks di pekerjaan atau di kantor ya. Jadi hari ini goal kamu apa? Atau kalau di pekerjaan, proyek apa yang harus kamu selesaikan? Apa KPI apa yang bos kamu inginkan? Tapi kalau dalam hidup ini yang lebih bigger lagi, apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan? Nah, lakukanlah itu ya dengan sepenuh hati. Dan yang keempat adalah ini sebenarnya yang kayak kalau dalam hal adaptasi sebenarnya ada di hal yang keempat ini, yang hal yang dia different chapter atau different season of life itu ada happening ya, sehingga kita harus fokus kepada kita tuh sekarang ada di mana. Kalau sekarang secara umum semua orang dalam masa new normal, katanya kan gitu kan. Jadi new normal mesti ngapain ya, kita fokus ke situ. Itu tapi yang in general. Tapi on personal level, kita tuh ada di mana? Apakah kita di masa spring ya? Kalau ikutin 4 musim spring. Spring itu mungkin kalau Anda di umur 20-an ya, masih muda, masih bertumbuh. Ya kalau spring ya bebas lah ya, lebih bebas mengeksplorasi, mencoba-coba mencari segala hal, sehingga mungkin kadang-kadang yang lebih tua atau orang tua kita suka ngomel gitu ya, ih kok kita suka kayak nggak produktif, dalam arti mungkin kita ganti-ganti pekerjaan, mencoba hal ini, hal itu. Menurut saya sih itu masih sah-sah aja ya, selama Anda tetap mencoba mencari tahu gitu goals Anda apa di usia 20-an itu ya. Jadi mencoba proyek yang baru. Cuma memang key-nya adalah ya mesti diselesaikan gitu ya. Ininya apa yang Anda coba lakukan sehingga Anda mencapai kesimpulan. Kalaupun Anda ganti-ganti pekerjaan mungkin atau melihat, mencoba, yang penting adalah mengeksplorasi ya, mengeksplorasi. Jadi being productive on that season mungkin lebih banyak ke Anda mencoba berbagai hal dan Anda melakukannya yang mana yang Anda baik, yang mana yang paling bisa Anda lakukan dan paling pas buat Anda. Nah, mungkin musim panas itu kalau udah summer ya, udah 30-an gitu, mungkin sampai 40, itu masa-masa yang paling produktif tuh dalam hidup ya, udah banyak tanggung jawab yang dikasih kalau kita bekerja ya, kalau dalam hal karir gitu, mungkin juga tanggung jawab kita tambah banyak di personal level juga, mungkin Anda sudah harus berkeluarga, punya anak, dan sebagainya, jadi kehidupannya mungkin jangan sampai tergelincir kepada bisnis ya, jadi sibuk, jadi banyak hal dan tidak produktif.
Lalu nanti berikutnya mungkin sudah autumn, udah mulai pra pensiun, pra produktif dan sebagainya, dan akhirnya mungkin di masa tua setelah post pension itu mesti ngapain gitu ya. Jadi mungkin akan beda meaning of productivity-nya di dalam setiap chapter of life itu, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nggak bisa disamain dan nggak bisa dipaksain gitu ya. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa coba kita pelajari dari perspektif bekerja ya. Theology of work-nya dari tentang produktivitas atau be more productive. Nah, sekarang saya akan lihat keadaan di dunia ini sebenarnya gimana sih sekarang gitu. Kalau tadi kan itu teori bagaimana, bukan teori, apa kata biblical perspektif tentang bagaimana kita menjadi produktif. Nah, kalau kita lihat keadaan sekarang, sebenarnya sejak sebelum corona juga teman-teman pasti semuanya udah denger kan, waduh industri 4.0 gitu, udah pada ribut gitu kan. Semua ngomongin perubahan, ngomongin kehebohan dan sebagainya. Dan ini nggak akan berhenti dengan adanya corona, teman-teman. Jadi konteks dunia kita pada saat ini ya seperti ini. Jadi ya nggak tahu nanti apakah kita tetap akan ketinggalan atau tidak gitu ya. Itu tergantung dari ya tidak hanya dari pemerintah, tapi kita secara pribadi juga bisa menyikapinya ya. Nah ini mungkin saya nggak akan bahas banyak ini, nanti kalau ada pertanyaan baru saya bahas. Rasanya semua udah pada cukup familiar ya, bahwa industri 4.0 itu bisa membawa banyak perubahan. Perubahannya tuh apa sih sebenarnya? Nggak usah penting terlalu ini apa ya. Nah dengan adanya disrupsi daripada industri 4.0, di mana segala sesuatu itu teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu membuat terjadinya perubahan di pasar tenaga kerja. Jadi sebenarnya sebelum corona juga udah terjadi krisis ekonomi ya cukup lama. 2-3 tahun terakhir ini memang dunia mengalami resesi juga. Salah satunya akibat perubahan di teknologi ini juga, orang masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Tetapi lalu ada corona ini lebih berubah lagi kan, banyak pekerjaan yang hilang. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan baru yang terbentuk ya. Misalnya saya lihat nih sekarang nih, yang teman-teman saya yang kerja di hospitality kan pada nggak kerja. Nah sekarang mereka ngapain? Saya tahu ada satu tour travel besar di Jakarta ini sekarang jadi distributor makanan. Ya, dia berubah gitu kan karena perubahan ini mau nggak mau harus beradaptasi ya. Nah tapi memang yang paling penting juga bukannya lapangan pekerjaan itu tidak ada, tetapi kurangnya tenaga kerja yang punya skill ya, punya keterampilan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang baru itu. Nah, dengan perubahan market ini, market menjadi volatile ya, menjadi waduh gampang ini deh, gampang meletus ya. Oh kita lihat kan, kalau lihat rupiah turun naik lah, inilah apalah segala macam ya. Jadi terjadi perubahan konsumen, ada resesi, terus pertumbuhan ekonomi sekarang juga jadi minus nih katanya, nggak bertumbuh ekonominya. Nah kalau nggak bertumbuh itu sulit ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu. Akibatnya ada ketimpangan ya. Ketimpangan itu menjadi semakin tinggi ya. Gap antara kelas-kelas sosial ekonomi itu menjadi semakin lebar ya, antara yang miskin dengan yang kaya, antara negara maju dengan negara berkembang, semuanya itu menjadi semakin antara orang yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses. Gampang aja kayak sekarang kan
anak-anak di daerah kasihan banget pada nggak bisa sekolah kan, simply karena internetnya nggak ini aja, nggak bisa aja, udah nggak bisa deh. Nah, kita di perkotaan mungkin masih cukup beruntung ya, masih bisa gitu. Ada sinyal internet. Nah, kalau ada sinyal internet, kayak anaknya pembantu saya juga nggak sekolah. Kenapa? HP-nya nggak smartphone gitu, dia nggak bisa gitu ya. Jadi gap itu akan semakin melebar gitu. Juga ada masalah etik, misalnya, saya nggak tahu teman-teman udah pernah dengar apa enggak ya, kalau di luar negeri itu kan ada namanya 3D printing. Nah, teknologi itu memungkinkan pada saat ini sudah memungkinkan untuk dia membuat kulit buatan. Ya, jadi kulit buatan itu nanti jadinya kalau kebakaran atau kecelakaan atau apa, kan jadi lebih mudah, nanti kulitnya di print aja, keluar dari printernya nanti jadi kulit, ditempel di kulitnya. Dan sekarang mereka lagi ngembangin ini yang lain, organ tubuh yang lain yang sudah ada tuh jantung dan sebagainya, cuma sekarang masih dipakai untuk latihan operasinya para dokter ahli-ahli bedah gitu ya. Akan ada banyak hal yang masalah-masalah atau isu-isu etis gitu ya. Nah, ini kan impact-nya. Nah, ini saya juga nggak bahas. Ini ada beberapa, kalau ada yang teman-teman yang tertarik, ini beberapa prediksi nanti jenis atau perusahaan di masa depan atau pekerjaan di masa depan itu seperti apa. Nah, kalau bidang saya, ini pekerjaan saya nih suka terkait dengan ini ya, karena kita berusaha menyiapkan servis dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi practical tips-nya apa? Kalau kayak gitu, keadaan yang bakalan berubah terus tadi ya. Tadi untuk menjadi produktif tadi kita udah lihat dari kacamata Alkitab, kita memberi makna kepada pekerjaan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi teorinya seperti itu, praktikalnya kayak gimana dong menghadapi mau baik nanti kita new normal atau nanti udah normal atau mungkin sekarang masih teman-teman ada yang masih tetap work from home gitu ya. Saya mencoba membuat tips-tips ini bisa dilakukan ya oleh siapa saja ya, dalam kondisi apa saja gitu. Saya mencoba membuatnya se-general mungkin ya. Yang pertama, saya usulkan put God in your to-do list gitu. Jadi taruh Tuhan di dalam hal yang harus Anda kerjakan ya. Kan kalau biasa kerja kita tahu ya harus lakukan apa, atau kalau ibu rumah tangga ada list belanja ya, mau beli barang apa saja atau hal apa aja yang mesti dikerjain hari ini. Nah, taruhlah Tuhan gitu. Kita sering melupakannya gitu kan. Kita kan sebenarnya kan harus mengerjakan keselamatan kita kan, tapi kita sering lupa tuh. Nah, caranya gimana? Yang paling umum saat teduh, itu udah pasti ya. Tapi mungkin kalau ada waktu lebih atau tertarik untuk melakukan yang lebih, coba bikin proyek pribadi ya yang lebih mendalam untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan spiritualitas. Misalnya ya, ini beberapa contoh yang proyek-proyeknya teman saya. Ini yang saya kasih gambar sini, faith over fear gitu. Dia mencoba untuk, karena dia tahu kelemahan dia itu, dia takut dan penuh dengan kekhawatiran, dia mencoba mengerjakan hal itu ya. Dia coba memfokuskan belajar dari firman Tuhan supaya dia tidak khawatir. Jadi faith over fear. Jadi dia membuat proyek seperti itu untuk diri dia sendiri. Atau yang lain, contoh lain adalah either Anda mau mencari akar daripada dosa Anda, atau kelemahan Anda itu apa, lalu Anda coba mengerjakan itu
dan bergumul bersama Tuhan dan menjadi proyek pribadi Anda. Nah, itu sih sebenarnya contoh-contoh proyeknya ya. Nah, atau yang lain melibatkan Tuhan dan mendengarkan suaranya ya di sepanjang hari ya kan, dari pagi sampai sore, mencoba lebih aware akan kehadiran dan keberadaan Tuhan. Ini contohnya teman saya nih, dia ini banget, dia peka banget gitu ya. Jadi saya sering kerja bareng sama dia, terus waktu itu kita lagi nunggu di ruang tunggu klien, kita memang akan menghadapi meeting yang berat gitu. Saya sih udah berdoa dari rumah gitu, pagi kan udah saat teduh gitu kan, udah mau berangkat kita udah doa gitu. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, teman saya tuh bilang gini, sebelum masuk ke ruangan meeting kita doa dulu yuk gitu ya, doa sendiri-sendiri sih dalam hati karena kita tahu ini akan, dia tuh aware banget gitu, dia bilang ini kalau kita nggak ini nih kita bisa lose our temper gitu ya di meeting ini. Kita bisa ribut gitu sama kliennya gitu kan. Penting banget gitu supaya kita sadar gitu Tuhan ada bersama kita dan Tuhan bekerja sepanjang hari itu bersama dengan kita gitu ya. Ini tips yang pertama. Lalu tips yang 2 sampai 5 ini sebenarnya terkait kalau Anda masih WFH atau tidak WFH. Kalau saya terbiasa dari 2 sampai 5 ini karena sebelum new normal pun saya banyak kerja dari rumah atau dari kafe ya. Saya jarang kerja di kantor ya. Jadi mungkin Anda harus mencari sebuah tempat ya di mana di ruangan Anda, di mana Anda anggap itu sebagai ruang bekerja Anda atau kantor Anda. Not necessarily harus ruang kerja ya di rumah, tapi spot mana gitu. Di rumah itu yang Anda anggap sebagai ruang kerja, lalu tetap di situ, jangan kemana-mana ya, jangan pindah-pindah gitu, sehingga dengan demikian setiap Anda duduk di situ lama-lama terasosiasikan, oh ini saya kerja gitu. Lalu yang ketiga, bikin jadwal sesuai dengan situasi Anda dan ikutin jadwal itu ulang sehingga itu jadi habit ya. Karena kadang-kadang kalau di rumah itu kan distraksinya tinggi banget ya. Saya walaupun kerja di rumah sering banget saya keluar pergi ke kafe karena saya di rumah, kalau di rumah mama saya nanti gangguin lah atau apalah, dia tidak merasa saya bekerja gitu karena saya ada di rumah misalnya gitu ya. Jadi setiap situasi itu berbeda. Jadi kita harus sesuaikan dan kita ulangi. Jadi itu jadi habit kita ya. Lalu 4, attitude kita ya. Oh ya ini saya mau kerja nih sekarang. Itu jelas. Kalau Anda bisa membantu mood Anda, kalau Anda nggak bisa ya, kalau udah biasa sih, kalau saya udah biasa pakai daster juga saya bisa kerja gitu. Ada orang yang nggak bisa gitu. Ya Anda cobalah pakai baju seperti mau kerja, mungkin lebih rapi, sehingga mood Anda untuk bekerja tuh muncul. Lalu yang penting exercise, jalan atau apa. Saya kalau kerja sendiri, setiap at least 2 jam saya harus break gitu ya. Break aja gitu, saya harus paksain break 2 jam, break 2 jam, break atau apa gitu ya. Itu kalau Anda bekerja dari rumah. Kalau Anda sudah mulai bekerja di kantor, saya rasa untuk tips 3 dan tips 5 itu tetap berlaku ya, supaya Anda bisa menjadi lebih produktif. Lalu yang berikutnya adalah caffeinate your prayer. Ini maksudnya apa sih? Ya, saya cuman ini aja kan, kafein itu kan bisa ngebooster Anda ya. Nah, manfaatkanlah prayer itu, doa itu seperti hal itu gitu ya. Bisa beberapa cara. Kalau Anda udah new normal ya, atau udah mulai beraktivitas di luar, lalu Anda pergi ketika ngantri mau beli kopi atau lagi bikin kopi di kantor atau apa, nah manfaatkanlah itu untuk berdoa atau berdiam diri atau apa seperti itu ya. Itu banyak bisa ngeboosting kita. Saya tahu sekarang kalau ngantor itu atau kalau di rumah pun ya ada beberapa kali kita off ya, kita punya me time untuk
ngopi atau istirahat atau mungkin ngemil, snacking atau apa. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk berdiam diri atau berkomunikasi dengan Tuhan ya. Nggak penting lama waktunya ya, tapi quality-nya kita bisa pakai itu. Lalu yang terakhir adalah kita ngomongin upskill atau reskilling. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kayak tadi saya sudah sharing kan, itu perubahan banyak banget ya. Jadi skill ini kita harus selalu improve. Tentunya skill itu didapat dari experience dan juga kemampuan kita sehingga kita bertumbuh. Tapi itu bisa juga dengan melalui training, ya, melalui belajar lagi, kuliah lagi, melalui pengetahuan dan sebagainya. Nah, maksudnya itu apa sih? Upskilling sama reskilling itu apa? Kalau upskill itu artinya meningkatkan. Jadi dari bidang yang sama, Anda lebih lebih tingkatkan lagi kemampuan Anda. Kalau reskilling itu Anda benar-benar belajar hal yang benar-benar baru dari Anda. Mungkin misalnya contoh kalau sekarang nih misalnya pekerja pabrik, kita udah nggak bisa pakai lagi nih, semua pabriknya udah pakai mesin semuanya, udah pakai robot gitu. Nah, pekerja baru ini mesti diapain? Ada yang bisa di-upskilling nggak? Ya kalau ada yang bisa di-upskilling, mungkin dia bisa punya keterampilan teknis untuk memanage factory-nya. Tapi kan nggak semuanya bisa, dan nggak semuanya dibutuhkan, karena kalau automation cuma berapa orang operatornya kan, jadi nah sisanya mesti diapain? Sisanya harus di reskilling, mempelajari keterampilan baru yang bisa dipakai untuk pekerjaan yang lainnya gitu. Nah ini sih hanya contoh-contoh aja apa saja top skill yang dibutuhkan ya, apa yang harus dilakukan. Dan kalau lihat ini sih to be honest, saya agak serem sih kalau buat Indonesia ya, karena gap-nya itu besar banget ya. Kita belum ke situ udah ketinggalan. Ambil contoh nih dari data World Economic Forum ini, top 10 skill yang dibutuhkan itu di tahun 2015 ya. Top skill-nya nomor 1 cognitive problem solving. Waduh, kita di Indonesia masih jauh ya. Sampai mana? Sementara di 2020 udah lain lagi gitu ya. Masih udah kompleks problem solving ya. Jadi udah ini ya. Udah lebih meningkat lagi gitu. Nah, itu kira-kira tips-tips yang mungkin kita bisa lihat kita ada di mana sehingga kita bisa lebih produktif dan kita nah, kalau soal lebih kreatif gimana? Nah, kalau produktif itu bicara dari jumlah pekerjaan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kreatif itu adalah caranya atau prosesnya itu seperti apa. Nah, saya akan sebentar aja, saya akan cepat bagikan tips ya, kreatif tools ya, tools yang mungkin bisa dipakai karena ini sebenarnya tools pertama ini untuk problem solving ya. Kenapa? Karena saya rasa di dalam hidup ini semuanya itu harus problem solving ya. Kita harus kayak yang gampang aja, mungkin yang paling sederhana mau makan di mana aja itu kayak problem solving ya sekarang ya. Pertimbangannya banyak yang apakah nanti kita kalau beli makanan dari luar nanti nggak bersih, apa gimana, atau kayak gimana. Nah, berdasarkan itu keputusannya apa yang akan kita ambil gitu kan. Dan juga di dalam pekerjaan. Nah, ini yang paling umum nih. Dulu zaman kita, saya nggak tahu nih kalau ada teman-teman yang mungkin baru mahasiswa atau kuliah, mungkin sudah lumayan familiar dengan tools ini ya. Tapi sekarang nih anak SD aja saya lihat gurunya banyak yang ngajarin ini nih tools ya, mind mapping. Jadi mind mapping ini kita
sebenarnya kalau di luar negeri udah dari tahun 70-an, tapi di Indonesia kayaknya baru populer nih belakangan ini. Jadi kita di kotak tengah ini kita taruh problemnya apa. Lalu kita bikin cabang-cabangnya, either kita mau menanyakan why ya atau how. Jadi kalau ini ada problem, kalau kita tanya why itu artinya kita mencari akar permasalahannya. Kalau kita menanyakan how, kita mencoba mencari jalan keluarnya. Ya, jadi why alasan bisa bermacam-macam ya. Lalu kita tanya lagi, dari situ kita teruskan cabang-cabangnya. Dan demikian, jadi kita kalau kita coba tuliskan begini, tidak berputar-putar di kepala kita, mungkin akan lebih membantu ya. Karena kadang-kadang nih kita nih kulturnya Indonesia ini kultur lisan sih ya, bukan kultur menulis gitu. Padahal keterampilan menulis itu, writing itu salah satu yang sangat dibutuhkan saat ini. Kalau Anda bisa menulis ya, Anda bisa bekerja dari mana saja ya, dari rumah, dari mana-mana gitu, dan itu sangat dicari ya yang bisa menulis dengan baik gitu, menulis dalam bentuk apapun ya. Nah, ini adalah tools mind mapping. Lalu tadi karena saya bilang menulis itu salah satu keterampilan yang sangat penting, mungkin kalau teman-teman mau coba silahkan ya, di rumah bisa coba mulai tulis jurnal, mungkin bikin memo, bikin cerita, bikin artikel, silakan. Kalau mumpung kalau masih work from home, ada sedikit waktu, silakan bisa dicoba. Atau ini nih, kalau mau latihan ya silakan, dan lihat ya, seru-seruan aja melatih kreativitas kita ya. Coba Anda bikinkan WhatsApp message ke diri Anda sendiri yang sekarang dari Anda di tahun 2023 gitu. Apa yang mau Anda katakan kepada diri Anda sendiri pada saat ini gitu. Nah, itu seru-seruan aja tuh kalau mau dicoba ya. Kira-kira ada teman-teman yang mau nyoba nulis, silakan tulis di chat room. Message apa yang mau disampaikan ke diri sendiri di tahun 2023? Iya. Silakan ya teman-teman kalau mau dicoba. Nah, jadi saya sambil teman-teman nulis, coba nulis WA loh, WA message aja, jadi nggak panjang-panjang kan. To sum up, jadinya untuk menjadi lebih produktif itu temukanlah makna di dalam pekerjaan Anda, lalu jangan mengukur dengan orang lain, tapi ukurlah dari potensi Anda di dalam Tuhan, lalu Anda fokus kepada hal itu, dan Anda perhatikan chapter atau season Anda itu di yang mana, sehingga Anda bisa produktif sesuai dengan masa-masa tersebut. Dan di dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan Industrial 4.0 itu, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan ya. Ada 8 tips termasuk untuk upskilling atau reskilling itu tadi, dan silakan dicoba di rumah. Tools yang cuma ada 2 sih ya, coba writing sama yang mind mapping itu. Kalau Anda mau coba di rumah silakan dicoba. Kira-kira itu dari saya. Tadi ada, kalau saya coba nyimpulin, ada tarik benang merah dari beberapa penjelasannya, Ci. Yeah. Soal mulai dari revolusi keempat, revolusi industri keempat, udah gitu banyak pekerjaan yang hilang gitu, segala macam ya. Kayaknya soft skill makin dominan ya di masa mendatang ya. Ya, betul. Betul. Jadi sebenarnya pekerjaan yang paling terancam itu adalah pekerjaan yang repeated. Jadi job yang berulang-ulang dan bisa ada SOP-nya yang jelas. Jadi misalnya kayak contoh
pekerjaan administrasi gitu. Nah itu kan tiap hari sama kan. Nah itu udah pasti akan ada otomatisasi gitu. Tinggal Tapi tunggu waktu lah gitu ya. ya kalau mungkin di Singapura udah mulai ya ada. Kalau di Singapura tuh udah banyak CEO udah nggak pakai sekretaris lagi, dia udah punya ada apps yang jadi PA-nya, personal assistant. Kalau yang general Siri kan belum terlalu canggih kan soalnya. Jadi kalau Siri itu udah bisa dipakai, kita semua bisa nyuruh si Siri tuh ngapain aja. Di airport Singapura juga sekarang bagian imigrasinya juga udah nggak tinggal tap semua. Udah ya betul, pakai orang lagi. Sekarang kalau di Indonesia yang paling jelas aja tuh yang saya juga agak ngeri tuh ya. Di tempat parkir deh, di mall-mall sekarang juga udah pada nggak pakai orang kan. Iya. Nah itu mau dikemanain tuh orang-orang yang itu banyak loh, ratusan gitu pegawai. Jadi sebenarnya apa ya kalau mau di sum up, upscaling di upgrading skill kita di soft skill itu yang sebenarnya harus kita lakuin ya Ci. Iya. Tadi ada satu itu menarik sih pas lagi bagian yang in 2020 nomor 9-nya negotiation, nomor 3-nya creativity, nomor 2-nya critical thinking, nomor 8 service orientation ya. Itu semua isinya kan sebenarnya bukan hal-hal yang kita pelajarin di bangku kuliah gitu ya. Betul. Semuanya benar-benar soft skill gitu. Nah, tadi juga cuman cerita soal season. Season kita setiap orang ada masanya ya, masa awal, masa tengah, masa akhir. Hal-hal seperti gini juga kan bagaimana kita ngerespon juga tergantung dengan sisanya masing-masing kan. Betul. Yang masih baru lulus merespon ini berbeda dengan orang yang sudah mau pensiun merespon ini gitu. Maksud saya ya bisa merespon sih bisa tergantung dari kita. Cuman maksud saya you cannot push kan kita bicara dalam konteks produktivitas kan yang tadi season itu kan. You cannot push yourself kayak misalnya kayak saya sekarang tahu diri. Saya jam 11 aja atau jam 10 aja mata saya udah 5 watt gitu. Udah nggak bisa gitu kan. Kalau dulu saya pernah tuh on top of my ini ya productivity, ya bukan productivity sih, harusnya bukan produktif sih. Temen karena beban kerja yang banyak, karena saya bidangnya itu kan dulu saya di advertising agency, saya pernah 3 hari 3 malam nggak tidur sama sekali. It's not a good example, tapi maksud saya nggak akan bisa lakukan itu sekarang gitu. Ada faktor gitu, udah nggak bisa gitu kan, udah nggak mungkin gitu loh, you cannot gitu. Tapi mungkin saya mengimbanginya dengan hal yang lain. I can do things quicker, much quicker than the young one gitu. Mungkin mereka kerjain satu project butuh waktu 2 minggu, saya mungkin 3 hari bisa selesai gitu. Jadi kan karena apa? Karena saya udah punya experience gitu. Jadi saya analisa lebih cepat, misalnya kayak gitu. Jadi lebih efektif. Iya, jadi maksudnya itu dalam hal produktif itu seperti itu gitu, nggak bisa lah misalnya ibu rumah tangga juga kan dulu kan udah punya 3 anak gitu, pasti kan bebannya akan beda dengan yang anaknya 1 misalnya, atau anaknya udah besar gitu, tentu tidak banyak lagi yang harus dia lakukan gitu kan. Jangan anaknya udah gede dia masih cawe-cawe seakan-akan anaknya masih SD. Nah, itu kan juga udah nggak pas gitu, nggak produktif juga gitu. Iya. Ini ada beberapa chat yang masuk Ci. Dari Daisy 2023. Wow, your journey is so amazing katanya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Thanks to God, thanks to myself. Juni D 2023 dia akan nulis, wow kamu masih bisa bertahan, so proud of you, Tuhan baik. Yuki Malau,
Mm-mm. 2023 dia akan tulis WhatsApp ke dirinya, hey, you still alive. Bagaimanapun keadaannya, tuh, God still love you. So Yeah. bersyukurlah. Yeah. Kau sudah berjuang selama ini, apresiasilah. Kedepannya tetaplah semangat di dalamnya. Oke. Itu beberapa WhatsApp yang masuk. Iya. Seru juga ya. Kayaknya memang struggling, masa-masa sekarang masa-masa yang spesifik dan sangat struggle sih ya, Ci. Iya, betul. Dan menghadapinya juga kita ada kemarin ada sempat saya diskusi dengan seorang teman. Dia bilang dia lagi nulis satu tulisan pribadi, dia bilang 100 hari yang hilang dari hidupku, rasanya gitu. Tapi itu agak satir dia tulis. Jadi sebenarnya nggak hilang sih sebenarnya, tapi sebenarnya saya sedang memasuki satu proses yang berbeda dari proses yang normal, dibilang. Dia juga nyinggung soal cerita, namanya tadi yang Ciwani cerita juga soal perubahan. Perubahan itu satu-satunya yang tidak bisa kita hindarin, karena perubahan yang tidak pernah berubah ya perubahan itu sendiri gitu kan, kata Aib di Rockrates. Nah, dia cerita itu terus dia bilang either kita kehilangan 100 hari ini, dibilang 100 waktu itu belum 100, sekarang udah lebih dari 100. Either kita kehilangan atau kita dapetin lagi 100 ini kembali, dia bilang begitu. Atau mengisi 100 hari ini dengan sesuatu dan kita keluar dengan kekuatan yang lebih gitu. Iya. Saya lihat banyak tuh teman-teman saya yang ibu-ibu rumah tangga jadi pada terpaksa jadi jago apa sih, bikin desain lah, mau nggak mau jadi agak-agak melek teknologi gitu. Itu akhirnya mau nggak mau kan jadi pada belajar gara-gara bantuin Power of kepepet. Ya. Segala macem gitu kan. Memang mesti kita harus dipepet dulu ya baru berubah sih. Biasanya gitu sih. Biasanya begitu ya. Iya. Kalau orang Indonesia ya, secara kultur kurang ada kesadaran, karena mungkin ya itu tadi ya, katanya kan kalau teori psikologinya bilang kalau makin nyaman atau makin negaranya itu tropis dan nggak terlalu keras, makin daya juangnya beda gitu, daya juangnya beda gitu kan. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau dibilang kelaparan, nggak sampai kelaparan banget. Beda kalau Anda di Eropa atau di Amerika gitu kan, kalau musim dingin apa nggak bisa apa-apa. Nggak usah gitu, musim panas juga susah kan. Kalau kita kan misalnya nggak ada pekerjaan, nggak ada apa, kalau kita misalnya tinggal di desa aja masih bisa makan pakai singkong misalnya gitu. Masih bisa survive gitu. Iya, ada pertanyaan nih dari Ci Cuping, bagaimana solusi buat, kan tadi industri revolusi yang keempat bagaimanapun akan tetap jalan. Gimana solusinya untuk banyak orang yang akan tersisih dari lapangan kerja karena revolusi industri ini? Nah, itu PR besarnya tuh, PR besar dari, sebenarnya nggak hanya dari pemerintah. Makanya saya kalau kerja sama anak-anak kuliah saya, sama mahasiswa saya gitu, sama pemuda-pemuda di gereja gitu, ayolah coba buatlah lapangan pekerjaan Anda sendiri sehingga Anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain gitu. Indonesia kan sangat kekurangan entrepreneur sebenarnya dibandingin negara lain gitu. Jadi tapi tentunya harus punya cita-cita ya. Saya berdoa semoga Tuhan banyak berikan beban ini kepada anak-anak muda kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada jawaban dari persoalan itu, bukannya ikut jadi persoalan gitu ya. Nah, memang tidak mudah sih. Tidak mudah ini. Angkatan kerja kita banyak, tetapi kualitasnya memang kurang gitu kan. Jadi agak berat memang. Kalau saya pribadi, saya sering diskusi sama klien-klien saya cukup bersyukur masih banyak beberapa klien besar gitu, klien
pengusaha gitu yang pada masih punya hati untuk mengatakan bahwa mereka akan membatasi otomatisasi ini gitu. Jadi masih tetap mau mempertahankan tenaga kerja gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu. Kalau yang udah pada kesel nih banyak banget nih. Ambil contoh banyak banget yang pindah dari Cikarang dan daerah Bekasi itu ke Jawa Tengah. Kenapa? Di situ burunya brengsek demo melulu di Bekasi itu kan brutal lo demonya. Udah pada pindah aja ke Jawa Tengah. Nah, pindah ke Jawa Tengah atau otomatisasi kan. Mereka memilih pindah ke Jawa Tengah. Karena pindah ke Jawa Tengah tetap bisa tenaga kerja. Maksudnya tetap bisa padat karya. Gitu. Kalau otomatisasi bisa tetap stay di Bekasi dan situ karena itu sudah industrial estate kan, tinggal ganti aja orangnya sama mesin, lu nggak pusing lagi kan, nggak ada yang ada demo gitu. Nah itu pilihan moral dan pilihan ethical yang harus mereka buat di samping pertimbangan profit gitu. Terlepas dari kondisi yang sudah berjalan ya Cik, buat kita nih orang-orang yang let's say tidak punya bisnis atau baru mau memulai bisnis gitu, kira-kira ya kan big idea-nya adalah bagaimana membuat lapangan kerja baru lah gampangnya. Membangkitkan orang-orang untuk menjadi entrepreneur baru gitu. Ini ada pertanyaan sesuai dengan ini juga, apakah masih ada peluang bagi startup bisnis semasa atau setelah COVID ini? Gimana pendanaannya? Apakah masih bisa jalan? Karena kan kita juga world crisis nih ceritanya, resesi world recession gitu, bukan di Indonesia. Sebenarnya untuk startup masih memungkinkan nggak? Sebenarnya saya jawab yang tadi yang agak awal itu tadi ya, yang maksudnya yang kalau orang-orang kayak kita bukan pengusaha, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin kita bisa, kalau saya pribadi saya mengusulkan kepada semua orang, kalau ada pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi ada orang lain yang lebih butuh, kita kasih aja. Misalnya contoh nih, bersihin kebun gitu. Saya bisa kan sendiri sebenarnya gitu, tapi saya nggak mau kerjain, saya suruh orang gitu. Misalnya loh, hal-hal sepele seperti itu gitu. Jadi tetap mempertahankan yang nyuci di rumah, nggak saya urge ya ibu-ibu ya, apa gitu yang bantu-bantu di rumah misalnya. Nah paling nggak itulah kita gitu yang bisa kita lakukan gitu. Lalu yang kedua soal startup ya, sebenarnya mungkin banyak salah persepsi untuk menganggap startup itu butuh biaya besar atau apa. Enggak begitu ya sebenarnya. Startup itu adalah sistem atau cara bekerja yang membuat usaha itu atau pembuatan produk dan jasa servis itu bisa diakselerasi lebih cepat. Bisa lebih cepat munculnya di pasar gitu. Jadi kalau memang produk atau jasanya itu dibutuhkan bisa aja gitu. Nah, kalau soal pendanaan atau apa, saya rasa kalau good idea itu bisa membiayai dirinya sendiri gitu to certain extent gitu. Ya kalau pengen jadi kayak Topet sama Gojek ya iyalah gitu kan. Cuma kan bukan itu gitu. Kalau kan sebenarnya itu sama, serupa tapi tak sama dengan usaha-usaha yang lainnya gitu loh. Cuma cara membuat barang dan jasanya yang berbeda dengan cara konvensional, itulah yang disebut dengan startup. Jadi dia memanfaatkan teknologi dan sistem thinking yang baru. Sebenarnya itu bukan harus yang kayak gimana-gimana gitu intinya. Jadi tetap bisa aja gitu selama kita bisa melihat peluangnya. Kalau saya sih lihatnya gitu. Ada banyak orang menganggap startup itu adalah bisnis yang selalu berhubungan dengan internet. Ya, internet malah. Maksudnya benar-benar terkunci di internet gitu.
Sebenarnya kan nggak gitu juga ya, Ci. Ya, enggak gitu. Sebenarnya bukan internet aja, tapi itu tadi apa new logic gitu ya. Iya. Iya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Ada yang mau tulis WhatsApp buat dirinya sendiri. Saya juga udah nulis tapi belum selesai. Oke, saya pertanyaan pribadi nih, Ci. Lately banyak teman-teman saya sih yang memang kena pemutusan hubungan kerja. Membantu mereka secara finansial secara langsung jelas bukan jawaban gitu ya. Ada beberapa teman-teman kuliah di Prestia Mulia juga mencoba bikin inkubator bisnis gitu. Ya nggak semua berhasil juga sih. Tapi dari serangkaian percobaan yang dibuat teman-teman mulai mengerucut ke beberapa bisnis. Kalau menurut Ciwani sendiri, kira-kira ya pertanyaan simpelnya, bisnis apa sih sebenarnya kalau buat teman-teman yang baru mulai usaha gitu sekarang, dengan catatan mereka belum pernah berusaha, belum ada pengalaman menjadi pengusaha sebelumnya, mereka profesional gitu. Kira-kira seperti apa sih bisnis? Maksudnya modelnya seperti apa sih gitu? Aduh, ini kalau mengutip kata klien saya di million dollar questions. Million dollar questions ya kan. Yes. Kalau bisa jawab, semua orang bisa ini. Cuma bisa kalau copy. Ya, menurut saya sih intinya adalah tetap di core competence ya. Iya, sama kolaborasi mungkin ya, karena kan Anda bisa, kalau lihat sekarang anak-anak muda itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih cepat mengeluarkan produknya itu karena mereka kolaborasi gitu ya. Kalau yang udah agak mid life gitu kan ke atas, kayaknya nggak punya mindsetnya tuh susah gitu. Di kerjaan gitu, termasuk juga di organisasi gereja atau di organisasi lain gitu. Kayaknya kalau buat kolaborasi tuh susah gitu. Kayaknya padahal ini udah nggak bisa. Kita tuh udah hidup di network society kan, udah nggak bisa kalau nggak kolaborasi. Saya rasa sih itu, kolaborasi juga mengurangi resiko kan. Apakah kolaborasi related sama spesialisasi ya, Ci? Bisa iya, bisa enggak. Maksudnya Anda gimana nih? Apakah yang kalau zaman dulu kan semua kita kerjain semua gitu. Kalau toko ya semua toko semua serba ada gitu, toko kelontong gitu semua. Kalau sekarang toko kan makin lama makin spesifik gitu ya. Toko khusus alat olahraga pun bukan alat olahraga aja gitu, ada yang cuma toko golf gitu. Toko golf, kalau dulu mah nggak ada toko golf ya. Jualan golf, jualan raket, jualan sepatu, semua dijual gitu. Bisnis-bisnis sekarang semua kan mengerucut tajam semua gitu. Sampai ada yang fitness hanya untuk wanita, kayak gitu-gitu sampai setajam itu gitu. Apakah seperti itu ya harusnya berjalannya gitu? Nggak bisa ngomong harus seperti itu, tergantung consumer needs-nya. Kalau aku bilang kalau itu kan kenapa sampai spesifik itu sebenarnya kalau jadi ngomongin marketing deh. Karena itu sebenarnya cara marketing untuk mengekspan demand sebenarnya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu kalau ada perubahan kebutuhan konsumen lagi, itu kan sebenarnya simply bagaimana kita memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang paling efektif pada eranya itu, gitu kan, pada zamannya itu, gitu kan. Mungkin kan 10 tahun lagi, 10 tahun lalu sama sekarang kan, sama 10 tahun yang akan datang kan mungkin akan berbeda gitu. Kebutuhannya tetap sama. Misalnya kayak makan ya. Makan kan dari dulu sampai sekarang kan sama. Semua orang butuh makan, tapi mungkin 10 tahun yang lalu orang makan di rumah, ya kan?
Makan di luar baru mulai diperkenalkan oleh ketika ada fast food gitu kan. Nah, Betul. setelah fast food udah ada, kita menjadi nggak puas lagi, berkembang lagi needs-nya. Ada restoran, ada kafe, ya kan, dan sebagainya. Nah, pas lagi booming-booming sekarang, mendadak COVID. Nah, COVID kamu tetap makan. Nah, yang bertumbuh adalah apa? Masakan rumahan sekarang, gitu kan? Masakan rumahan. Jadi kebutuhannya sama, cara memenuhinya berbeda, gitu. Karena ada perubahan di dalam lingkungan, Iya. gitu. Nggak spesifik ke sana ya, Ci ya. Hmm. Oke. Saya lagi mau nanya lagi. Yang lain tuh ada nggak? Nggak ada, belum ada pertanyaan, ada? Belum ada. Ada yang pertanyaan lagi nggak? Kalau ada silakan di-unmute langsung atau mau raise hand langsung ditanyakan langsung ke Ciwanli, mumpung Ciwanli masih ada di sini. Oke. Soal writing and mind mapping. Ini menarik sih. Benar sih, anak-anak sebenarnya harusnya mulai dari anak-anak sih soal belajar menulis dan berekspresi melalui menulis dan mind mapping ini. Ujung-ujungnya sebenarnya kan mengenali diri sendiri ya, Cia, ini ya. Dengan lebih sistematis gitu ya. Nah, juga sebenarnya bisa dipakai buat cara kita mengolah. Oh iya, sebenarnya bisnis apa sih yang mau kita kerjain, bisa mulai dari sini juga ya, Ci ya. Dari mind mapping gitu ya. Bisa. Kita punya strength apa, kita punya opportunity apa gitu ya. Iya. Bisa juga. Oke. Ada yang teman satu nanya, ini dia pakai WA nih, ngirimnya nih. Dia nonton pakai YouTube. pakai laptop istrinya. Gimana cara usaha perorangan atau misal kita buka PO bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan perorangan lain atau perusahaan besar yang sudah buka lebih dulu? Gimana cara usaha perorangan yang buka PO atau buka PO bisa bersaing dengan perusahaan yang udah lebih besar duluan? Gimana memperkuat brandingnya? Sebenarnya tetap kalau kayak gitu dimulai dari produknya dulu ya. Produknya harus spesifik ya, karena kalau makanan tuh agak susah. Kalau makanan, kalau saya bilang branding di dalam makanan membantu, tapi peranan daripada makanannya itu sendiri juga cukup besar dibanding dengan kategori yang lain gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin baju gitu, brandingnya bagus, image-nya bagus, bajunya biasa aja juga bisa gitu kan. Kalau makanan kan, makanannya nggak enak gitu atau nggak istimewa, branding yang bagus juga nggak akan membantu gitu. Jadi saya rasa harus dipastikan punya kelebihan apa ya makanannya itu gitu. Either bahan bakunya, atau proses pengelolaannya, atau resepnya, atau apanya gitu. Yang jadi itu bisa bersaing walaupun kompetitor udah lama, udah lebih established. Kan kalau orang yang udah established mungkin lebih ke arah produk makanan itu kan lebih kayak kayak udah manufacturers gitu kan, udah baku gitu. Mungkin kalau yang perorangan mungkin kan lebih kalau istilahnya kita lebih crafted gitu loh produknya. Mungkin ada yang mesen Customize. Lebih customize, sama mungkin ya kalau yang kuliner yang legendaris itu kan kayak misalnya di Jogja itu orang mau ngantri yang mie Jawa ya kalau nggak salah, dia walaupun yang mesennya banyak tetap satu piring satu kali masak gitu misalnya, kayak gitu kan. Misalnya loh, ya itu sih secara umum kayak gitu. Kalau makanan produknya harus
improve ya, either dari rasanya atau tampilannya atau bahan bakunya atau cara masaknya atau apanya gitu. Kalau produknya umum susah ya. Sekarang kan banyak banget tuh siomay gitu. Waduh, banyak banget gitu kan misalnya. Atau apa gitu, banyak sekali gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Ci. Bagaimana menanggapi perubahan kebiasaan baru setelah work from home? Jam kerjanya kan nggak menentu pas lagi work from home. Antara fleksibilitas bisa jadi nggak ada boundaries supaya tetap produktif, bukan hanya di pekerjaan. Iya, balik lagi tadi ya kayak di tips saya ya. Kalau kayak gitu tetap Anda harus bikin schedule. Tetap bikin schedule dan sesuaikan. Anda kasih boundary sendiri, Anda mau kerja berapa jam gitu. Kalau Anda tahu bos Anda nih bakalan grecokin nih, malam nih, berapa jam gitu. Nah, siangnya berarti kan Anda bisa pakai untuk yang lain gitu kan. Misalnya Anda gaji dibayar 8 jam sehari gitu kan, let's say ya, 8 jam ya. Nanti meeting berapa jam, Anda catat gitu kan, 3 jam, berapa jam, Anda lihat-lihat gitu. Hari ini ada jadwal meeting berapa jam atau apa, nah berarti sisa, misalnya meeting udah ada 3 meeting, udah satu meetingnya berapa lama gitu, nah kan kurangin aja ya, berarti sisa waktunya itu Anda pakai untuk mengerjakan pekerjaan Anda gitu. Nah dengan demikian Anda bisa tetap melakukan apa yang harusnya Anda kerjakan untuk di rumah Anda atau keluarga Anda gitu, bukan pekerjaan saja gitu. Jadi bisa fleksibel ya, tapi Anda tentukan sendiri level of flexibility-nya itu saya rasa ya. Memang banyak banget tuh keluhan pertanyaan kayak gitu ya, bos jadinya nggak mau tahu karena dia ngerti di rumah, anytime dihubungi. Nah kalau kayak gitu kan kita udah tahu nih, dia lihat polanya, dia hubunginnya kapan aja, ya udah bidak aja waktunya gitu. Kalau nggak ada polanya gimana, Ci? Kalau nggak ada polanya, mungkin kita yang harus menentukan pola. It's okay kok bilang, jam segini ya, boleh nggak gitu. Jam segini ya, bisa nggak gitu. Saya kerjain dulu gitu, atau apa gitu. Saya rasa, nah itu salah satu kulturnya Indonesia yang menurut saya agak tidak menunjang produktivitas tuh gitu ya. Kita cenderung ABS ya, asal Bapak senang gitu. Jadi bukan berarti, maksudnya sulit bagi kita untuk bersikap asertif gitu, untuk berargumen ya, untuk bilang enggak. Mungkin bukan enggak, tapi lebih asertif untuk mengemukakan pandangan kita atau keberatan kita gitu. Itu juga skill tuh. Skill yang harus dipelajari juga gitu. Karena biasa kan semuanya iya. Aduh, saya sampai pusing tuh. Saya temuin banyak banget orang seperti itu, bahkan udah yang director level. Aduh, seakan-akan jadi saya bilang gila ya, lu kayak diperbudak banget. Seakan-akan 24/7. Iya, itu nggak corona aja gitu. Dan saya waktu itu di-hire sama konsultan itu, ya pokoknya kalau sebut ibunya terkenal banget deh di Indonesia. Sampai saya yang resign. Saya nggak mau gitu. Saya coba 6 bulan, saya resign. Saya nggak bisa. Bayangin aja orang saya jam 2 malam masih di kantor dia. Nunggu dia doang. Diinin sih oke banget dia, dia punya personal cook gitu, mau makan apa dimasakin. Tapi saya nunggu itu karena dia seneng ngobrol. Udah ngobrol terus tiba-tiba belum sampai meeting dia ada tamu yang lain lah, ada apalah, ada saya nggak boleh pulang itu, suruh nemenin dia. Aduh, banyak ya orang kayak gitu. Banyak orang kayak gitu. Iya, itu saya say no gitu. Saya tahu nggak usah begitu. Tuhan masih bisa kasih saya makan dari tempat yang lain gitu kan. Tapi ya itu tadi memang nggak gampang untuk bilang enggak. Iya. Tapi sebenarnya bos bisa respect kok kalau kita lihat, oh ternyata kita begini, hasilnya gini, kita lebih produktif. Kadang-kadang kan juga meeting juga cuma diomelin doang karena belum selesai kan yang kita kerjain, bikin dia tambah marah gitu. Kan lu nggak kerjain atau lu belum kerjain. Ya Pak, dari tadi Bapak panggil saya melulu, kapan bikin ya kan, gitu kan. Kudu tegas lah ngomong gitu ya.
asertif istilahnya. Asertif ya, asertif. Ada pertanyaan lagi dari Daisy. Bagaimana menangkap peluang based on 10 priority 2020? Apakah kita harus berubah dan mengubah bisnis ini kayak tadi seperti yang cerita soal soft skill itu kali ya, dia baca hal yang sama. Mengubah bisnis maksudnya dari yang dia ada sekarang apa gimana? Coba, sorry. Daisy mau unmute, please. Ditanya langsung. Mengubah bisnis atau skill ya, Ben? Ya, kalau Anda berada dalam industri yang berubahnya bakalan banyak, mungkin Anda perlu mempertimbangkan itu, gitu. Sama jenis pekerjaan Anda seperti yang tadi. Kalau Anda pengen tahu lebih banyak, buka aja di websitenya World Economic Forum. Nanti ada prediksinya gitu. Apa yang bidang-bidang apa yang yang akan berkurang kurang relevan gitu atau apa. Nah, dari situ bisa Anda pertimbangkan. Yang tadi pekerjaan-pekerjaan itu Ci ya. Iya, sama ya jenis industrinya juga dibahas kalau di laporannya itu gitu. Di Forum. World Economic Forum. Iya, saya pernah baca sih itu. Automation juga segala macam juga yang dominan akan matiin kayak hukum aja, lawyer aja kayak bakal mati katanya ya. Yang bawahnya paralegal gitu, yang kayak gitu, notaris mungkin udah nggak perlu. Karena udah ada app yang bisa membaca semua kitab hukum dan mencari celahnya. Ada tuh yang apps hukum online udah ada. Jadi kita nggak perlu bayar dengan harga yang mahal lagi, ya. Kecuali untuk yang sangat spesifik. Kalau yang cuma izin apa gitu-gitu kan yang rutin gitu kan, regular. Even dokter aja pernah ya sangat sih. Dokter udah ada sekarang, dokter yang Anda bisa. Apalagi COVID ini kan ada yang bisa konsultasi online. Cuma kan dokternya tetap perlu ada orangnya. Iya. Di tempat istri saya kerja itu sekarang dokternya namanya K-Help, itu ada dibikin app. Jadi itu nggak ada orangnya. Itu benar-benar jadi hasil analisa dari berapa ribu dokter jadi dia ngasih pertanyaan banyak sekali. Ya, itu dia bisa jawab. Ya, itu inisial. AI itu. Dia mesti ngumpulin, mesinnya mesti learning, itu machine learning, dia mesti belajar database. Dari banyak kasus ya. Banget, makin banyak kasus. Makin akurat. Iya. Nah, itu tuh hebat kan manusia kan sebenarnya. Sebenarnya itu juga peluang sih sebenarnya kalau kita mau bikin ya. Ujung-ujungnya statistik. Iya, tapi tetap nggak bisa ngalahin manusia kan sebenarnya, ciptaan Tuhan. Skill manusia. Oke. Tidak terasa sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sebentar, dicek dulu. Oh, sudah. Kalau tidak ada, kita tutup acara malam ini. Terima kasih Ciwanli buat sharingnya. Semoga apa yang di-sharingkan malam ini bisa jadi injakan teman-teman untuk move on gitu dan meloncat ke level berikut dan perkembangan kepribadian dan pekerjaan masing-masing ya Ci ya. Yeah. Juga bisa jadi pengingat bahwa apa yang kita kerjakan ujung-ujungnya makna di baliknya juga kita nggak boleh lupa gitu ya. Oke. Begitu. Thank you Ci buat waktunya. Yeah. Kembalikan ke moderator.
ke host Dwi. Ya, terima kasih untuk Korben yang sudah memandu dan juga untuk Ibu Wanli yang sudah memberikan pemaparannya. Tentu tidak mudah ya memiliki mindset yang harus terus berubah, karena saya juga merasakan ya, kalau sekarang saya memikirkan, saya juga di usia yang mungkin tidak mudah bagi saya sendiri, saya memilih untuk kuliah lagi misalnya gitu. Dan juga mungkin ada yang lain yang mengambil peran yang berbeda ya, yang lain-lain kita punya keputusan tersendiri untuk mengambil satu langkah untuk mengubah diri kita dan kemudian lebih maju gitu, berharap seperti itu. Dan kemudian tentu dengan semua seperti COVID ini ya, mengubah lagi semua hal yang kita sudah terbiasa dengan hal itu. Dari cara belajar, dari cara bekerja, dari cara kita berhubungan dengan orang, energi kita mungkin banyak habis untuk memberi beradaptasi gitu terhadap segala perubahan. Nah, itu memang tidak mudah. Jadi ya kita harap melalui hal-hal yang sederhana ya, kecil seperti webinar ini, kita belajar untuk terbuka melihat apa yang menjadi maunya Tuhan, ya, baik dari segi tadi ya skill, pekerjaan, apapun, atau memang hanya untuk ya diri kita sendiri gitu, untuk memikirkan lagi apa yang memang kita bisa kerjakan di masa-masa yang tidak mudah ini. Dan selanjutnya, thank you untuk Ibu Wanli. Thank you, Tuhan berkati. Dan saya serahkan ke Penginjil Dede untuk berdoa menutup sesi kita malam ini. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk momen pada malam hari ini kami boleh sama-sama belajar kembali dan diperlengkapi kembali, disegarkan bahkan diinspirasi kembali melalui sharing yang sudah disampaikan oleh Bu Wanli. Kami mengucap syukur untuk momen ini. Kalau momen ini boleh membukakan bagi setiap kami, memberikan pada kami semangat yang baru dan juga ide-ide yang baru untuk kami mengerjakan kehidupan kami, terutama di tengah-tengah situasi yang sulit di masa-masa pandemi ini. Kami inginkan ya Tuhan setiap kami, kiranya Tuhan yang boleh terus bekerja dan memimpin setiap kami, beri kami pertolongan, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, supaya kami boleh tahu bagaimana kami harus mengerjakan hari-hari kami ke depannya. Biarlah setiap yang kami pakai, setiap langkah yang kami pijakan, biarlah boleh sungguh-sungguh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, biarlah boleh jadi berkat di mana kami berada. Mari Tuhan beserta dan tolong setiap kami. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Thank you, Ci.